Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fluida ingin menerangkan PPT yang kami buat dengan beranggotakan dengan saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Kurnia dengan NIM 2133871. Perkenalkan, nama saya Tori Adila Andri dengan NIM 2133888. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM 21338079. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT yang kami buat. Saya nampak kan, kawan? Lay. Saluran terbuka atau open channel flow. Saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas disebut saluran terbuka. Kajian tentang perilaku aliran dikenal dengan mekanika fluida. Hal ini menyangkut sifat-sifat fluida dan pengaruhnya terhadap pola aliran dan gaya yang akan timbul di antara fluida dan pembatas. Telah diketahui secara umum bahwa akibat adanya perilaku terhadap aliran untuk memenuhi kebutuhan manusia, menyebabkan terjadinya perubahan alur aliran dalam arah horizontal maupun vertikal. Yang kedua, aliran terbuka atau open channel flow. Pada aliran terbuka atau open channel flow harus memiliki permukaan bebas yang dipengaruhi oleh atmosfer bebas atau ATM. Contoh gambar aliran terbuka. Seperti yang tertera pada gambar yang teman-teman lihat. Selanjutnya, perhitungan pada saluran terbuka lebih sulit karena 1. Bentuk penampang tidak teratur. Contohnya pada sungai. Yang kedua, sulit menentukan kekasaran. Contohnya sungai berbatu licin berbeda dengan pipa yang licin. Yang ketiga, sulit mengumpulkan data di lapangan. Analisis momentum aliran fluida. Pengertian. Hukum Newton adalah hubungan antara gerakan benda dan gaya yang bekerja padanya. Hukum pertama Newton menyatakan benda yang diantara tetap diam dan sebuah benda yang bergerak tetap bergerak dengan kecepatan yang sama pada lintasan lurus jalan ketika gaya total yang bekerja padanya adalah 0. Oleh karena itu, sebuah benda cenderung mempertahankan keadaan inersianya. Aliran dalam pipa. 1. Aliran limar. Aliran fluida yang ditunjukkan dengan gerak partikel-partikel fluidanya sejajar dan garis-garis arusnya lurus. Ciri-cirinya: 1. Bergerak sepanjang lintasan-lintasan yang halus dan lencer. 2. Sifat kekentalan zat cair berperan penting dalam pembentukan aliran laminar. 3. Bersifat steady. Itu aja dia kan hidupnya tajam banget. Drag and lift. Satu pengertian drag and lift adalah gaya yang diberikan oleh fluida yang mengalir pada benda dalam arah aliran disebut drag. Gaya hambatan disebabkan oleh efek gabungan dari tekanan dan gaya geser dinding dalam arah aliran. Komponen tekanan dan gaya geser dinding dalam arah normal terhadap aliran cenderung menggerakkan benda ke arah itu dan jumlah mereka disebut lift. Gesek dan hambatan. Gaya hambatan adalah gaya total yang diberikan oleh fluida pada benda dalam arah aliran karena efek gabungan dari gaya geser dinding dan gaya tekanan. Seringkali instruktif untuk memisahkan suatu efek dan mempelajarinya secara terpisah. Bagian gaya hambatan yang disebabkan langsung oleh tegangan gesek dua dinding disebut skin friction. Drag karena disebabkan oleh efek gesekan, dan bagian yang disebabkan langsung oleh tekanan P disebut tekanan drag.
turnamen aku Koefisien hambatan geometri umum. Koefisien hambatan secara umum tergantung pada bidang Reynolds, terutama untuk bilangan Reynolds di bawah sekitar 10. Pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi, koefisien hambatan sebagian besar geometri pada dasarnya tetap konstan. Hal ini disebabkan aliran pada bilangan Reynolds tinggi menjadi penuh, namun tidak berlaku untuk benda bulat seperti silinder dan bola melingkar. Sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutupi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.